Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menambahkan beberapa kode program pada tambah buku ini, yaitu tentang primary key, di mana primary key ini pengecekan ya, penting sekali sebelum kita melakukan simpan. Jadi kadang-kadang kalau ada primary key dan kita kode yang sama, menyimpan dengan kode yang sama, maka itu akan terjadi error dan kita akan melakukan pengecekan sebelum melakukan penyimpanan data. Berikutnya yang kedua, kita akan membuat clear ya. Jadi setelah tombol simpan ini kita klik, maka data yang ada di sini akan terhapus ya, seperti itu, supaya kita tahu bahwa data itu seolah-olah masuk kesimpan ke dalam database. Kemudian yang ketiga, kita akan memberikan batasan maksimal pada penulisan kode buku. Jadi mungkin ada batas karakter atau batas digit pada kode buku di sini. Oke, kita akan mulai. Yang pertama masuk pada bagian oh ya, satu lagi. Untuk klik tombol batal di sini. Kalau kita klik tombol batal, maka keluar dari program seperti itu dan keluar ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kita akan menambahkan terlebih dahulu untuk cek data. Sebelumnya saya teskan terlebih dahulu ya. Di sini ada data, yaitu P001 sebagai kode bukunya. Di sini ada satu buku, dan apa yang terjadi jika kita melakukan penyimpanan dengan kode buku yang sama seperti itu. Kita cek dulu. Oke, di sini ada P001, coba saya tulis. P001, judul bukunya Oke, saya buat seperti ini, simpan. Nah, ini data tidak berhasil tersimpan. Di sini ada informasi duplicate entry P001 4K primary. Nah, di sini karena ini sifatnya primary ya. Kalau kita klik pada structure, di sini kode buku ini ada logo key-nya, sehingga ini hanya memiliki satu saja, tidak bisa lebih, istilahnya tidak boleh lebih dari satu dengan nilai yang sama, seperti itu. Untuk itu, nah ini karena ada error ya, ini belum bisa diklik ini. Maka kita harus melakukan cek data terlebih dahulu. Mungkin di sini karena di sini ada informasi ya, connect execute action query. Di sini ada alertnya jika data berhasil tersimpan atau jika terjadi error pada execute action. Nah, ini seperti kita anggap sebagai perangkap error jika sehingga program supaya tidak keluar dari istilahnya tidak out sendiri, tidak exit otomatis sendiri ya, karena ada kesalahan atau error. Jadi kita buat perangkap error. Jika terjadi error atau tidak berhasil, maka tampilkan prosesnya tidak berhasil. Ya, seharusnya biasanya kalau kita tidak membuat seperti ini, maka otomatis program itu akan error dan ada masalah, ada rusak lah. Untuk itu kita tambahkan satu lagi prosedur untuk informasi saja, sebagai informasi ya. Ini di luar dari simpan buku.
luar dari simpan buku, jadi ini di luarnya ya, bikin aja seperti ini. Add fx xml void check cek kode buku. Di sini saya akan menuliskan untuk ceknya string kode buku from buku ya, di sini buku. Nah, yang akan kita cari berdasarkan where-nya adalah where kode buku sama dengan, nah ini ada sedikit trik juga dia. Jadi kalau kita mau lakukan select itu seharusnya kan seperti ini nih. Kalau tulisannya P001, ini kita berikan tanda seperti ini ya, harusnya seperti ini. Nah, tapi nilai yang di sini, nilai pada P01 ini akan kita berikan kita ambilkan dari teks kode buku, sehingga nilainya dapat menyesuaikan jika dirubah. Maka di sini saya akan berikan tandanya sini plus ya. Kemudian di sini saya berikan plus juga. Ini saya tutup ini, di sini saya juga. Nah, seperti ini ya. Di sini saya akan isikan txt kode buku titik get teksnya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nilainya akan menyesuaikan apa yang ada di ketikan di sini, mengambil data dari sini. Ya, kalau kita tuliskan P001 berarti ya dia tidak akan berubah nilainya, tidak akan menyesuaikan dengan tulisan. Set, ini alt enter ya tadi X untuk menambahkan kelas ya di situ. Try, kita bikin juga perangkap error, try and catch. Di sini akan kita buat SQL exception. So, ini nanti kita posisikan di sini dulu. Kita menggunakan sistem while ya, melakukan pengecekan. Jadi jika kodenya ini jika nilai benar, maka jalankan. Artinya kalau kondisi ini benar, berarti kodenya ini ditemukan. Karena kode ini ditemukan, maka datanya seharusnya tidak boleh menggunakan data yang ditemukan tadi. Itu. Ini kita akan menggunakan sistem alert aja.
Nah, ini di sini akan kita tuliskan kode buku sudah ada. Mungkin bisa kalau kita lebih ini lagi, kita masukkan yang sama seperti ini. Ini juga bisa kita copy ya. Jadi kode buku yang dicari tadi itu ditemukan. Gitu. Kode buku misalkan P001 sudah ada, berarti itu informasinya. Apa yang terjadi? Return artinya dikembalikan ke nilai awal sehingga diberhentikan. Seperti itu. Nah ini jika terjadi error pada SQL-nya, jika ada masalah maka kita akan membuat logger ya, Alt Enter lagi. Oke, ini diikuti saja karena ini bagian dari log ya, sistem log. Log itu nanti ada tempat untuk menyimpan log sendiri, sehingga kalau ada kesalahan disimpan pada log. Ya. Tulisan MSG ini adalah tambahan ya, jadi ini jangan ditulis karena ini bukan yang ditulis adalah no-nya, misalkan seperti ini ya. Kalau saya ngetikkan no, nah tulisan MSG-nya muncul sendiri sehingga tidak perlu diketikkan. Oke, ini sekarang cek kode buku akan kita masukkan ke dalam proses pada saat penyimpanan ya. Jadi di sini saya akan menuliskan cek kode buku sebelum proses simpan. Oke. Sekarang saya teskan terlebih dahulu. P001 misalkan saya buat seperti ini, simpan. Kode buku P001 sudah ada. Nah, ini berarti sudah ditemukan, kita harus menuliskan yang misalkan yang berikutnya. Data tidak berhasil tersimpan. Kalau saya tuliskan P002, simpan, klik, data berhasil tersimpan. Oke, good. Hanya saja, nah ini harusnya saat klik simpan ini harus clear semuanya seperti itu. Ini harus ikut clear ya. Berarti kita akan tambahkan satu fasilitas untuk clear. Oke, kita buatkan di bawah ini ya. Untuk lebih mudah pada void simpan buku ini kita minimize, cek kode buku kita minimize sehingga kita bisa fokus dalam penulisan untuk yang lainnya. Nah, seperti itu. Void clear form. Nah, misalkan saya bikin seperti ini. Apa aja yang di clear? Ya dari semua. Di sini nih dari mulai kode buku, judul, penulis, ini semua akan kita clearkan. Stay kode buku clear.
clear form. Clear form ini terjadi jika proses simpan telah berhasil, telah selesai ya. Jadi kita harus membayangkan apa yang terjadi pada program seperti itu. Jadi imajinasi kita alur programnya bagaimana. Proses simpan buku. Nah, ini di sini pada saat simpan, setelah terjadi proses penyimpanan, nah, di sini execute query ini kan berhasil nih, data berhasil disimpan. Nah, maka di sini saya akan berikan clear form. Nah, kalau data tidak berhasil disimpan, ya jangan di clear gitu. Nah, ini kalau saya taruhnya di luar, maka berhasil atau tidak berhasil akan disimpan. Nah, padahal kalau kita mau melakukan perbaikan, akibatnya kan skenarionya orang kalau ngetik, kalaupun gagal nyimpan, biarkan tulisan yang ada itu jangan dihapus dulu gitu, karena sudah susah-susah menulis istilahnya seperti itu ya. Oke. Kita cobakan ini P002 misalkan saya buatkan seperti itu, ini otomatis sudah ada ya P002. Oke, kita coba ada tes. Judul bukunya adalah Logika Pemrograman misalkan seperti itu. Z misalkan, saya lupa namanya, Mediacom. Saya saat tombol simpan, karena ini tidak ada ya, harusnya tidak berhasil menyimpan ya, kode buku sudah ada kan, data tidak berhasil tersimpan, ini jangan kehapus. Tetapi jika saya memberikan seperti ini kan belum ada, ini sekarang tombol simpan, klik data berhasil tersimpan. Nah, ini langsung dihapus. Ini skenario kita meletakkannya itu posisi di mana pada untuk void itu ya. Sekarang kita akan tambahkan kalau kita klik batal ini, maka akan menutup jendela atau window dari form di sini. Harusnya ya, seperti itu. Kita cek di sini. Ini clear sudah ada, clear form. Pada batal di sini ya. Oh ya, ini sebelum kita berikan batal, ini window di sini kita harus memberikan ID terlebih dahulu. Di sini kita belum memberikan ID. Kita bisa dengan di Anchor pane di sini, kalau kita klik ya, masuk di scene builder, masuknya di kode. Nah, ID di sini kita bisa berikan namanya adalah form tambah buku. Oke, nah dengan kita berikan form tambah buku, di sini kalau kita cek teksnya, nah ini sudah muncul. Kemudian kita akan deklarasikan dulu di kode Java-nya. Yang tadi Anchor pane ya. Form tambah. Nah, sekarang di sini kita akan mengetikkan untuk prosedur off-nya ya, stage. Form tambah buku.
Nah ini, sebenarnya untuk close di sini rada panjang juga membuatnya. Di sini close. Oke, udah cukup ini aja. Sekarang kalau saya tes di sini, misalkan di sini saya ketik-ketik terus batal keluar dari program, seperti itu. Satu lagi yang akan kita masukkan adalah mengatur jumlah di sini scene builder, jumlah karakter yang akan kita masukkan agar tidak konflik dengan kode buku yang disiapkan di sini. Misalkan kita kode buku maksimal 5 ya, berarti di sini kita jangan lebih dari 5 seperti itu sebaiknya. Maka kita buatkan di bawahnya dari clear form sini. Kita buatkan lagi add XML void check karakter atau check length boleh. Jika teks kode buku ini untuk mendapatkan panjang dari sebuah nilai menggunakan get length seperti itu. Lebih besar sama dengan 5, jadi maksimal itu 5. Kalau lebih dari 5 maka terbesarnya adalah 4. Jadi kalau 5 itu masih dianggap salah seperti itu. Ini harus gini ya. Jika lebih besar dari 5 maka kita berikan tanda error. Nah, errornya ini apa? Misalkan kita beritahu bahwa kode ternyata lebih besar. Kita ambil aja dari sini, ini sudah ada. Kita ambil yang alert error supaya kita nggak nulis panjang-panjang. Ini kita tuliskan kode buku melebihi batas maksimal karakter. Ini. Nah, ini sekarang akan kita gunakan prosesnya di mana pada saat sebelum melakukan cek di kode buku. Jadi sebelum cek di sini, cek karakter dulu. Oh ya, jadi setelah melakukan cek, kita ingin menghentikan prosesnya kan. Program itu kan dari atas cek karakter. Nah, selesai ada alertnya muncul, kemudian melanjutkan ke yang berikutnya. Nah, di sini ada cek kode buku dan ada masalah dan ternyata tidak ditemukan dan berhasil, boleh disimpan. Tapi ada masalah, yaitu kode yang kita buat tadi lebih besar, lebih panjang daripada yang disiapkan, sehingga terjadi error, ya kan? Nah, harusnya jika ada informasi ini, kode buku melebihi batas maksimal karakter, maka prosedur program itu dinonaktifkan, sehingga kita cukup menuliskan dengan return. Oke, sekarang kita coba cek. B00123. Kode buku melebihi batas maksimal karakter. Oke, selesai. Ya. Dan jika kode buku melebihi batas karakter, ini harusnya di clear. Ya, jangan clear from ya, tapi clear. Oke,
Sampai di sini program kita penambahannya. Jadi kita telah melengkapi semua untuk tombol simpan. Kemudian di sini ada cek kode bukunya, ya, clear form, cek karakter, semuanya ada. Oke, sampai di sini materi tentang penambahan pada tambah buku, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Oke, sekian di video kali ini. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.